Selamat datang pada tutorial RDBMS MySQL. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari sejumlah konsep dasar MySQL. Yang pertama, bagaimana kita melakukan koneksi ke dalam database MySQL, melakukan pengaturan hak akses kepada sebuah user, kemudian bagaimana membuat database, membuat tabel-tabel database, melakukan insert data, melakukan query data, melakukan update dan penghapusan data, dan beberapa fungsi dasar pada MySQL. Silahkan Anda masuk ke dalam folder di mana MySQL telah terinstal. Pada kasus komputer saya menaruhnya pada partisi A di dalam folder exampp, MySQL, bin. Kemudian, untuk melakukan koneksi ke dalam RDBMS MySQL, gunakan perintah mysql strip u, kemudian dilanjutkan dengan nama usernya, strip p, enter. Pada kasus komputer saya, user root telah memiliki password, sehingga saya harus mengisinya. Apabila di komputer Anda belum memiliki password atau belum ada autentifikasi, Anda bisa langsung enter. Ini adalah tampilan yang menunjukkan bahwa kita sudah berada di dalam aplikasi MySQL. Perintah dasar pertama yang akan kita pelajari adalah menampilkan menampilkan database MySQL yang ada di dalam RDBMS MySQL kita. Gunakan perintah show database, akhiri dengan titik koma. Setiap perintah MySQL diakhiri dengan titik koma. Anda perhatikan ada 9 database yang ada di dalam komputer saya. Beberapa perintah dasar lain yang bisa Anda ketahui adalah mengetahui versi MySQL yang Anda gunakan dengan perintah select version. Saya menggunakan versi 5.5.16. Kemudian mengetahui tanggal dan jam hari ini. Ya, ini adalah tanggal dan jam hari ini. Kemudian mengetahui tanggal saja bisa menggunakan select current underscore date, titik koma, ya, tanggal hari ini. Atau Anda ingin mengetahui jam saat ini, bisa menggunakan select current time. Ya. Kemudian, untuk membuat database, Anda bisa menggunakan perintah create database dan nama database-nya. Sebagai contoh, kita akan buat sebuah database dengan nama misal. Kita tampilkan database yang ada, show database. Anda perhatikan, sudah ada database misal yang baru kita bentuk. Apabila Anda ingin menghapus database, gunakan perintah delete database misal. Oh, maaf, bukan delete tapi drop. Drop database misal. Ya, kita tampilkan kembali show database. Database misal sudah terbuang. Jadi, misalkan saya akan menghapus kembali database rental film. Ya, kita tampilkan kembali database rental film sudah terbuang.
Selanjutnya, kita akan membuat sebuah user baru yang dapat mengakses ke dalam MySQL. Perintah pembuatan user baru dengan perintah sebagai berikut. Grant all on nama database yang akan kita berikan kepada user nantinya. Contohnya, nama databasenya rental. Bintang untuk menunjukkan bahwa semua tabel yang ada di dalam database rental bisa diakses oleh user yang kita berikan. Seperti ini, saya membuat sebuah user dengan nama Yusuf. Kemudian user ini bisa mengakses database hanya melalui localhost. Saya enter. Ini masuk ke baris kedua. Selama belum titik koma, maka MySQL belum melakukan eksekusi. Kemudian saya akan berikan password bagi Yusuf. Identify by 1234. Ini adalah password yang akan digunakan oleh Yusuf. With grant option. Ya. Ya. User Yusuf sudah terbentuk. Sekarang kita coba keluar dulu. Perintahnya adalah quit, titik koma. Kemudian kita masuk lagi. Tapi dengan user yang baru. Ya, saya sudah masuk sebagai Yusuf. Untuk mengetahui apakah saya sebagai Yusuf, kita bisa cek siapa saja yang koneksi ke dalam database. Select user. Ya, terlihat ada user Yusuf sedang melakukan koneksi ke dalam database melalui localhost. Kalau kita lihat database yang ada di dalam sistem, ternyata hanya ada sebuah database yaitu information scheme. Bagaimana dengan database lainnya yang kita lihat sebelumnya? Pada kasus ini, Yusuf hanya diberikan akses terhadap sebuah database saja, yaitu database rental, di mana database rental itu sendiri belum dibuat. Silahkan kita coba buat sebuah database. Ya. Namanya rental, sesuai dengan hak dari Yusuf. Ya. Kita coba enter. Ya. Sekarang kita tampilkan database yang ada. Ya. Sekarang terlihat bahwa di dalam database terdapat database rental yang bisa diakses oleh Yusuf. Kalau Yusuf ingin membuat database lain, katakanlah coba, maka tidak berhasil karena Yusuf tidak diberikan akses untuk membuat database coba. Ya, seperti ini. Access denied for user Yusuf to database coba. Sekian tutorial kita, yaitu tutorial tentang bagaimana melakukan koneksi ke dalam database, membuat user dan privilege-nya, dan membuat sebuah database. Apabila ingin membuat database yang bisa diakses oleh Yusuf, maka Anda harus koneksi menggunakan user root dan memberikan akses bagi Yusuf untuk bisa mengakses database-database yang ada. Sekarang saya akan keluar atau mengakhiri tutorial yang pertama. Terima kasih.